Makhluk ini jadi predator paling menakutkan bagi satwa Afrika, bahkan bagi singa. Hewan karnivora dengan tampilan gigi taring tajam identik dengan citra hewan menakutkan, seperti singa, macan, hingga harimau. Namun sebenarnya siapa predator yang paling ditakuti oleh hewan? Sebuah penelitian mengumumkan hasil yang cukup mengejutkan, atau mungkin sudah bisa kita tebak. Berdasarkan pengamatan beberapa spesies dengan lebih dari 10.000 rekaman satwa liar dari Afrika, justru mayoritas hewan dari sabana bukan takut pada singa. Namun 95% spesies memiliki ketakutan pada manusia. Secara teknis manusia bukan predator puncak di sabana Afrika. Tetapi ahli biologi konservasi Michael Clinch mengobservasi efek vokalisasi dan suara hewan di kubangan air Taman Nasional Kruger, Afrika Selatan. Dia bersama rekan-rekannya dari Western University menyiarkan berbagai macam suara, mulai percakapan manusia dalam bahasa lokal, seperti Songa, Sota Utara, Inggris, dan Afrika, hingga suara manusia sedang berburu termasuk gonggongan anjing dan suara tembakan. Peneliti melihat ketakutan terhadap manusia sudah mendarah daging dan menyebar luas. Menurutnya ada anggapan hewan-hewan akan terbiasa dengan manusia jika mereka tidak diburu, tetapi kenyataannya itu tidak terjadi. Peneliti juga memperdengarkan suara singa saling berinteraksi. Clinch mengatakan vokalisasi singa terdengar saat menggeram dan mengaum. Itu seolah-olah mereka terlibat dalam percakapan, bukan hanya sekedar mengaum. Sehingga vokalisasi singa dapat dibandingkan secara langsung dengan vokalisasi manusia saat berbicara. Peneliti lainnya, Liana Zenet, merekam respon hewan di sekitar kubangan air setelah mendengar suara. Terekam situasi gajah yang mengamuk ketika mendengar suara rekaman singa. Hewan dengan belalai panjang itu menghancurkan hal di sekitarnya. Sementara saat mendengar percakapan manusia, ada 19 spesies mamalia memiliki kemungkinan 2 kali lebih besar meninggalkan kubangan air, seperti badak, gajah, jerapah, macan tutul, hiena, zebra, babi hutan, hingga hewan yang berbahaya. Sedangkan manusia kerap berburu pada hewan-hewan berbahaya ini. Aksi berburu justru telah menanamkan teror pada hewan. Penelitian yang dipublikasikan Karan Biologi menuturkan, satwa liar telah mengenali manusia sebagai bahaya nyata. Bagi satwa liar, gangguan dari gonggongan anjing hanya pertanda kecil. Justru saat mendengar vokalisasi manusia mampu menimbulkan ketakutan terbesar. Hasil penelitian ini pertanda yang tidak baik bagi spesies hewan di Afrika. Rasa takut yang terus-menerus dapat mengurangi populasi hewan mangsa dari generasi ke generasi. Menurutnya, saat hewan merasa takut mampu berdampak besar terhadap populasi hewan. Sebab mereka akan kabur dan melarikan diri dari ancaman, seringkali harus mengorbankan pola makan dan menjaga kondisi tetap baik. Zenet mengatakan manusia benar-benar berdampak pada lingkungan. Ini bisa terlihat dari rasa takut yang meluas di komunitas mamalia sabana. Mereka bukan hanya kehilangan habitat, perubahan iklim, dan kepunahan spesies. Keberadaan manusia cukup menjadi sinyal bahaya dan mereka merespons dengan sangat kuat. Hewan mamalia di Afrika ini takut setengah mati terhadap manusia. Bahkan ketakutannya pada manusia melebihi dari ketakutannya pada predator lainnya. Berbagai survei di Australia, Amerika Utara, Eropa, dan Asia menunjukkan manusia memburu mangsa dengan tingkatan yang lebih tinggi daripada predator puncak lainnya. Adopsi perburuan dengan senjata api dan kawanan anjing, itu membuat manusia memperoleh julukan sebagai super predator. Penelitian dari bagian dunia lainnya juga menunjukkan ketakutan hewan pada manusia, seperti macan gunung, rusa, kanguru, walabi, dan babi hutan. Semuanya lebih takut dengan manusia dibanding predator puncak lainnya. Semua ini disebabkan aktivitas manusia yang akan berdampak pada rantai makanan, hewan pengerat, dan tumbuhan.
Itu mengubah cara hewan menjelajahi bentang alam dan kemungkinan bakal punya dampak ekologi yang besar. Penemuan ini menakjubkan namun sekaligus menyedihkan. Harapan dari penelitian ini mampu membuat ahli biologi konservasi membantu spesies menghindari bahaya ternyata berakhir ironis. Perlu identifikasi spesies yang paling sensitif dengan gangguan dan merekayasa perlindungan untuk mereka yang terbebas dari ketakutan yang meluas.